Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan saya di ngobrolin yang horor-horor. Kali ini saya masih sendiri, nggak ada Bang Ogan dan juga Mas Riam. Saya masih belum bisa ke studio teman-teman, tapi insya Allah tetap bakal nge-share cerita-cerita buat teman-teman semua di ngopor. Terima kasih sekali untuk semua dukungan teman-teman semua dalam bentuk like, komen, ataupun super thank. Kita sangat apresiasi untuk itu semua. Dan hari ini saya ada cerita dari Mbak Ranti. Mbak Ranti adalah seorang perempuan yang kini usianya mungkin 40-an tahun atau 42 gitu ya. Dia memiliki 2 orang putra. Pengen mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami beliau saat lulus SMP. Jadi Mbak Ranti itu seorang yatim piatu dari 8 bersaudara. Beliau adalah anak bungsu. Terus bapaknya meninggal saat beliau usia 2 tahun. Ibunya menyusul ketika SMP kelas 1. Jadi sepeninggal bapaknya dulu, kebanyakan ya ekonomi walaupun dibantu sama kakak tertua, tapi lebih dititik beratkan ya, yang cover semuanya itu ibunya, yang kemudian juga almarhum tentu. Sebagai seorang tukang sayur. Sepeninggal ibunya, kemudian Mbak Ranti dirawat oleh kakak nomor 3, yaitu sebut saja Mas Danar. Jadi saya ikut sama Mas Danar, kata Mbak Yanti. Saya ikut sama Mas Danar. Dia itu sudah punya rumah sendiri. Saya sama ipar juga, ya numpang ya. Saya Mas diasuh sama kakak, sama orang lain ya, ipar juga orang lain. Saya harus rajin, harus bakti. Tapi tetap aja mereka itu bukan orang punya, hidupannya ya sederhana. Kakak saya cuma seorang kuli bangunan, kuli serabutan, ya apa aja sih. Sementara Yayu ipar saya ya dagangan keliling-keliling di kampung, ya dagangan makanan-makanan kecil lah seperti itu. Sementara beliau juga punya anak 3. Jadi saya harus benar-benar di sini, harus rumangsa, harus menyadari diri saya, dan nggak mungkin saya berlama-lama di sini karena bakalan beratin keluarga kakak saya. Akhirnya setelah waktu berjalan begitu cepat, saya berhasil menyelesaikan pendidikan saya SMP. Dan meskipun Mas Danar memaksa saya untuk SMA, ngajutin di SMA ya, saya nggak mau. Saya nggak pengen jadi beban, dan saya pengen langsung kerja. Kalau Mas saya mungkin kakak sendiri ya, jadi dia apapun caranya, gimana pun caranya, pengennya adiknya tetap sholat. Tapi sepertinya Mbak Yu berbeda, dan dia juga yang langsung nyariin saya kerja. Akhirnya di usia segitu ya, lulus SMP, walaupun saya itu bukan yang badannya kecil, jadi agak bongsor. Lulus SMP juga saya udah kelihatan gede. Terus saya itu disuruh kerja. Saya memang nyari pekerjaan gitu ya, nggak mau sekolah, nggak pengen beratin keluarga kakak saya, mas saya. Akhirnya saya itu dibawa sama Yayu saya. Waktu itu pagi-pagi lah, sekitar dari rumah itu jam 7. Oh ya, kami tinggal itu masih di dekat-dekat tempatnya. Oh ya, kami tinggal itu di Tegal bagian selatan. Terus waktu itu saya diboncengin motor ke suatu tempat ya, suatu rumah di sana. Dan di sana itu, oh iya, kami tinggalnya di Tegal, masih dekat-dekat Adiwurna sebenarnya, cuma agak ngalor ke sana. Terus saya waktu itu sekitar jam 7-an lah, diboncengin sama Yayu saya ke sebuah rumah yang buat saya itu, saya kan nggak pernah jalan jauh-jauh. Oh ternyata Tegal ada
tempat yang rumahnya bagus-bagus banget, mewah-mewah banget seperti saya belum tahu. Dan itu ternyata kebanyakan orang sana itu usahanya itu jual makanan, warteg lah orang menyebutnya seperti itu. Terus saya dikenalkan, memang dalam perjalanan terus malam sebelumnya juga Yayu udah ngomong banyak kalau nanti saya bakalan kerja yang ngewangi atau jadi bantuin di rumah makan, nanti bakalan dibawa ke Jakarta, gajiannya sebulan segini, kalau pinter nanti bisa masak, besok-besoknya gajiannya tambah naik. Makanya saya tertarik sekali, apalagi nggak usah ngekos, nggak usah yang lain-lain lah. Saya diajaklah ke rumah tersebut. Ternyata itu memang rumah seorang bos warteg, rumah seorang bos rumah makan, dan sekelilingnya juga banyak rumah-rumah yang sama mewahnya, sama gedenya, sama bagusnya. Tapi memang rumah yang kami tuju agak menonjol gitu, lebih bagus, lebih mentereng dari rumah yang lain. Singkat cerita, kami masuk ke rumah tersebut. Ada tuan rumah, ibu-ibu itu usianya sekitar ini mas, usianya mungkin sekitar 50-an tahun, cuman namanya orang sugih, orang kaya yang dileleh. Saya ngelihatnya itu cantik banget, terus dandanannya bagus, pakaiannya bagus, wangi gitu ya. Cuman agak risihnya, saya orang nggak punya ya, masuk ke rumah semewah itu, ada pagernya besi tinggi-tinggi gitu, terus masuk pelatarannya lebar, di sana mobil pating jogrok di depan garasi. Di garasi ada, di depan rumah juga ada mobil, tapi rumahnya kayaknya sepi. Akhirnya saya pas masuk itu dibuka pintu kan, nama yang tadi sebut saja namanya Bu Wondo. Itu katanya suaminya, belakangan saya tahu suaminya udah meninggal, itu Bu Wondo. Saya dipersilakan masuk sama Yayu saya, bla 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 ngalor ngidul. Saya ditanyain macem-macem, umurnya berapa, namanya siapa, sama Bu Wondo. Kelihatannya dia sayang banget, tapi saya gak tahu risih. Terus kok masuk rumah rasanya merinding. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak meriang nggak apa, tapi kayak meremang. Saya itu merinding begitu masuk rumah tersebut. Tapi apa saking gedenya, apa saking ademnya, terus rasanya dingin. Kok rumah segede ini kok sepi, ruang tamunya jadi yang namanya sofa itu larang nih, mahal, mungkin sofa mahal. Saya duduk di situ, minggir-minggir duduk sama Yayu saya, kayak mana maning, jagongnya mana maning, suruh ke sana sedikit. Tapi saya risih ya, duduknya itu mepet-mepet ke Yayu saya. Terus wis lah nar, ora apa-apa katanya. Udah nar, nggak apa-apa, duduk kayak gitu juga nggak apa-apa, kata si Bu Wondo tersebut. Dari sana lah, dari obrolan itu ternyata walah, saya bukan mau ditempatin di warteg buat ngerewangin, buat bantuin rumah makan, cuman ternyata saya mau dipekerjakan di rumah tersebut. Aku bingung kan, kalau rumah segede ini baru ruang tamunya, terus kayaknya lantai 2 juga, di belakang kayaknya panjang luas begitu. Waduh, nyapu ini gimana, ngepelnya kapan selesainya? Saya udah pikirannya kayak gitu. Saya di rumah kan, rumahnya Mas Danar kan kecil gitu ya, nggak terlalu capek-capek banget. Saya takutnya ngecewain. Pas ngobrol-ngobrol bla 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 ya, wirawiri ngobrol macam-macam. Saya banyak ngobrolin orang dewasa, nggak terlalu mencerna sih, ada gosipin macam-macam juga. Taunya saya bukan jadi tukang nyapu-nyapu, ngepel atau nyuci, enggak. Jadi kita diantar ke sebuah kamar, masuk ke ruang tengah. Terus ruang tengahnya mewah banget ya, wong sugih lah jelas. Dari situ juga kelihatan tangga yang nanti naik ke atas, cuman kok sintru kelihatannya gitu ya, adem. Terus lampunya itu gelap-gelap, mas saya nggak betah. Masuk ke sebuah kamar, dibukalah kamar tersebut. Pas dibuka, saya itu ngerasa bener-bener kok merinding banget ya, tanpa merinding. Pas di kamar tersebut dibuka, ayo mlebu, kata Bu Wondo, ayo mlebu, nar kene mlebu nar, ini masuk. Saya ikut kan, akhirnya saya sini ayo masuk.
disuruh masuk lah sama Bu Wondo, nggak usah risi-risi, ini kerjaan kamu ini, lihat ini loh, siapa yang mau tak kenalin, bilang begitu. Saya takut, saya merinding, saya masuk ke kamar itu luas. Tadinya saya pikir itu saya mau diunjukin kamar nanti dibersihin atau apa ya. Tahu-taunya di kamar tersebut memang ada yang kamar ya ada kasurnya lah, spring bed apa ya mas ya, spring bed mewah, itu bagus banget kamarnya, lampunya agak redup. Tahu-taunya di tengah-tengah kamar itu, di tengah-tengah kasur itu ada seorang perempuan ayu banget, cantik, cuman mukanya pucat. Itu apa ya, seorang gadis mungkin yo usianya 18 atau 17 tahun. Dia itu nggak tidur, cuma lempang bener-bener lurus begitu ya, tangannya di samping badan, kakinya itu ya lurus, ada bantal guling, terus ini yang disenderan di kepalanya agak tinggi. Saya kaget sekaligus takjub dan bertanya-tanya, tapi setelahnya ya jadi kayak ibu ini mesti orang sakit gitu kan, dengan pucatnya wajahnya. Saya lihat matanya itu bener-bener cuman bisa melihat langit-langit. Dan tadi yang Yayu saya yang tadinya ramai pas masuk ke kamar itu jadi diem, suasana jadi rada hening. Dan Bu Wondo ngomong ke saya ya, dan ini nanti diopeni kamu yang rawatin Mbak Yanti, kebutuhannya apa, nanti kalau pipis kalau apa kamu yang gantiin bajunya apa. Walah, saya ternyata disuruh itu mas, suruh ngerawatin orang sakit. Tadinya sih jengah ya, tapi pas ngeliatin yuk baunya ya, walaupun sebagus itu kamar tuh baunya pesing, baunya mungkin ya ada bekas-bekas ya, orang nggak bisa ngapa-ngapain, gimana sih, bekas kencing atau apa ya di situ, baunya bisa gak enak banget, campur sama merinding. Tapi setelah saya ngeliat mukanya, saya adanya bukan saya takut ataupun apa, rasa itu hilang semua. Saya ngeliat di wajahnya yang gak ada ekspresi sama sekali, gak nengok ke arah kami, cuman bisa ngeliat ke atas. Saya tuh kasihan banget, dan refleks ada selimut di kakinya, saya tarik ke atas, saya tutupin. Nah iya kayak gitu kalau mau kerja yang rajin, yang eman sama Mbak Yanti, katanya seperti itu mas. Akhirnya setelah beberapa lama saya di sana, saya nanti kerjanya begini begitu sama Bu Wondo, diomongin begitu, kami akhirnya keluar dan ke ruang tengah lagi. Kelihatannya mereka berdua ya, Yayu saya, Yunarti sama Bu Wondo itu bahagia banget. Terus mereka itu keluar lagi ke teras, kayaknya berbisik-bisik sesuatu lah, cuman saya nggak curiga apapun. Gak lama Yu saya masuk lagi ke dalam, saya ada di ruang tamu, ngomong gini, kamu Ran yang betah-betah di sini, ajang sini nak, kamu yang betah di sini, jangan malu-maluin, kerja yang bener, kalau nggak bener nanti Ayu yang malu. Wis pokoknya kamu langsung di sini aja. Loh Yu, aku kan belum bawa macam-macam, belum bawa baju, belum bawa. Wis engkau tak gawak nak, nanti saya bawain ke sini. Saya itu kalau masalah kerja terus diwelingi diucapan seperti itu mungkin lumrah, tapi kata-kata ketusnya Yayu saya itu, sejauh saya tinggal sama Yayu saya berapa tahun itu, kayaknya dia nggak pernah seperti itu. Kok kenapa di luar rumah perangainya kata-katanya seakan-akan saya orang lain, saya diomong begitu. Saya mbak jelek, tapi saya nggak bisa berkata apa-apa. Yayu saya langsung keluar, terus kayak seolah entah itu benar apa enggak ya, saya ngelihat dari dalam itu Yayu saya nerima amplop dari Bu Wondo. Nggak nengok ke belakang lagi, dia keluar pagar terus udah hilang. Kan banyak tumbuh-tumbuhan ya, banyak bunga di sana. Kok tega banget ya, saya kok langsung ditinggal begini, saya kan anak-anak masih. Nggak lama Bu Wondo masuk terus ngomong gini, saya mau ganti sebentar ya, saya mau mandi terus ganti, kamu nanti kerja yang benar di sini, anggap aja rumah sendiri, itu
Yanti anak saya anggap Yayu kamu, anggap Yunya kamu, diopeni yang benar. Terus saya mau langsung ke Jakarta hari ini. Oke, apa ya, ini buat cekelan katanya. Dia tuh masukin tangan ke tas begitu, saya dikasih duit merah-merah banyak banget. Saya drek tangannya, Mas. Saya anak-anak ya, megang duit 100.000 aja kelihatannya. Ya 50.000 saya itu takut hilang. Misalnya disuruh apa ke warung sama kakak saya, sama ibu saya, takut hilang. Apalagi itu ratusan, tebal banyak. Nantinya ya, setelah saya nerima itu, saya hitung itu ada 20 biji ratusan ribu. Katanya buat jajan saya. Kalau buat keperluan Yanti itu ada di dalam, di kotak, di kamarnya Yanti. Aduh, saya sih nggak bisa curiga apa-apa. Cuman ini duit, takut banget saya menyimpannya di mana, takut hilang. Terus bener boleh dipakai apa enggak? Saya tuh melongo, diem, duduk lagi di sofa ya. Saya bahkan saat itu nggak keinget Yanti, nanti Mbak Yanti itu butuh apa atau apa. Terus akhirnya Bu Wondo masuk ke kamarnya. Itu kamarnya di mana saya juga belum tahu. Pokoknya masuk ke ruang tengah, nanti belok kemana saya nggak paham. Saya nunggu, perasaan itu sebentar, tahu-tahu udah keluar, udah cantik banget. Terus bawa tas, yang ditarik-tarik itu masih ada rodanya. Terus ngomong, ya wis ya, aku tak mangkat, kamu baik-baik, nanti kalau mau nanya-nanya sesuatu tentang rumah ini, pekerjaannya gimana, kamu mau tidur atau mau mandi, mau apa, nanti nanya sama Bikarsi aja, katanya seperti itu. Terus yaudah saya salim, mau dia nyelonongin tangan, saya salim. Duitnya dipakai bener-bener, jangan buat jajan, jangan buat beli HP, katanya seperti itu. Duitnya dipakai bener-bener, jangan buat beli jajan, katanya seperti itu. Dia langsung keluar, taunya saya lihat ngelawak di pintu kan, udah ada mobil di luar pagar, udah ada mobil di sana. Dan sebentar lalu masuklah Bu Wondo, dan ya udah, berarti dia berangkat ke Jakarta. Saya bengong, kok begini ya, kok Yayu saya, Mbak Narti tega ninggalin saya begini di rumah segede ini sama orang yang baru saya kenal saat itu. Terus kayaknya dia tuh kok bisa ketus banget, jahat banget kata-katanya ke saya. Terus nggak pernah nengok ke belakang lagi atau gimana. Saya cuman bawa baju ini, benernya kebelet pipis, cuman saya tahan. Akhirnya saya itu menuju ke kamarnya Mbak Yanti, karena masih terbuka kan, tadi belum ditutup. Saya ngeliat, lagi-lagi ketika melihat air mukanya, ketika melihat wajahnya Mbak Yanti, saya, ibanya itu keluar lagi. Rasa kasihan saya itu muncul lagi. Jadi beban tadi, pertanyaan yang banyak, kenapa saya ditinggal, kenapa saya dikasih duit banyak begini, terus ini nanti kerjaan saya kayak apa, saya itu hilang semua. Adanya rasa kasihan. Dalam bayangan saya, Mbak Yanti itu sebenarnya cantik banget, bangir, tinggi. Terus ini kalau misalnya lagi waras, berarti wih, ayu banget ini orang, ini gadis ini cantik banget. Tapi kalau disebut sakit apa cuman mendelik aja, cuman diem. Katanya tadi, kata Yayu, udah 2 bulan seperti itu. Masa iya orang sakit 2 bulan kok badannya nggak nyusut, biasa aja kayak orang sehat biasalah, cuman mukanya aja yang tampaknya pucat. Sudah Mas, sampai situ saya kemudian nggak mau mengganggu, dan sempat saya ngomong, Mbak Yanti, amit sewu, saya paham walaupun dia itu nggak ada reaksi, tapi dia pasti dengar saya ngomong, Mbak Yanti, amit sewu, permisi, saya yang bakal ngerawat jenengan, maaf jikalau nanti yang saya pegang kalau ngerawatin jenengan gak berkenan sama saya ngomong kayak gitu. Loh kok toto saya netes banyu matanya, nggak tahu alasannya apa Mas. Dan saya lihat di sudut matanya Mbak Yanti itu juga keluar air. Ya Allah, saya merasa bersalah banget, kenapa saya pakai nangis segala, mau saya lap saya nggak berani. Alah, akhirnya saya tinggal aja, terus mau ke kamar. Kamar saya mana belum dikasih unjuk, cuman saya nemu sapu itu saya kan keluar gitu ya, langsung ke depan saya nemu sapu
dan saya improv, bahasanya improv. Kalau dulu saya nggak tahu improv, saya langsung nyapu begitulah, asal-asalan nyapu, lantai juga udah bersih. Saya lagi nyapu, saya ngeliatin keluar, jalanan juga sepi, saya ngeliat ke dalam lagi. Terus tahu-tahu pas lagi saya nyapu itu saya dikagetin, ada tangan itu di pundak saya, pelak begitu. Wow, celup, saya apa ini kan? Dia langsung ngomong sementar, kalau bahasa sininya ngomong gini, kau duduk pegawai kawan, katanya. Itu bukan pekerjaan kamu. Kan kau usah ngepel, usah nyapu. Kamu itu nggak usah ngepel, nggak usah nyapu. Ki pegawaiannya ini pekerjaan saya. Pas saya nengok balik badan, yo lemes banget dengkul saya, Mas. Ternyata di depan saya itu berdiri seorang nenek. Ada nenek-nenek rambutnya digelung begitu ya. Lah udah kalau kurus sih enggak, dia itu ya biasa gitu, cuma kelihatan tua banget begitu. Terus kaosnya pakai kaos itu yang biasa saya lihat di jalan itu, kaos yang hadiah dari material itu loh, yang udah belel, pakai jari juga lusuh. Jenengan siapa? Oh, saya ingat kata-katanya ibu tadi sebelum berangkat kan, nanti ada Nyi Karsi. Aku Karsi, sing kerja neng kene, aku Karsi yang kerja di sini. Oh, saya baru agak mendingan. Ternyata kesana ya dia ngomong, ternyata orangnya baik banget. Tapi ada kejanggalan begini ya. Yuk, Nokayu, kamu itu nggak usah yang ngepel-ngepel, yang nyapu-nyapu itu bagian saya. Kamu itu cuman ngerawatin Mbak Yanti aja. Saya digelendang masuk, engko tak tuduna kabeh nang kene. Saya kasih tahu di sini tuh ada apa aja, ruangannya apa aja. Aduh sekon nang ngendi, WC-nya di mana, mandinya kamu di mana, tidurnya di mana. Jadi bawa masuk dari sanalah, dari obrolan itu saya itu tahu kalau Nyi Karsi itu kalau kerja di sana cuman paruh waktu, artinya berangkat tadi jam 9-an ya, nanti sore pulang mau maghrib. Lumayan sih, saya ada temennya, tapi artinya berarti kalau malam saya sendiri, harus bodo amat. Saya juga sebatang kara, saya pengen menghasilkan uang, dan lagi-lagi saya merasa kasihan banget sama Yanti ya. Akhirnya saya itu di sana banyak nanya-nanya, tapi ada di tengah hari ketika itu saya nyariin rumah segede itu, tahu-tahunya Nyi Karsi di atas Nyi Karsi. Pas dia turun saya nanya, Nyi Karsi, kalau di sini boleh sholat apa enggak? Saya nanya begitu. Dia itu ngeliatin saya dari ujung rambut sama ujung kaki, diliatin, dipentelengin kayak gini. Saya jadi risih kan ya, ini orang kenapa ditanyain boleh sholat apa enggak. Dia itu nunduk terus ngomong, Nokayu, aku baik sembayangnya wanine nang rumah, aku aja sholatnya beraninya di rumah. Ya saya anak segitu ya nggak tahu maksudnya beraninya di rumah, maksudnya mungkin di situ nggak ada tempat sholat, nggak ada seragam sholatnya, mau kena atau apa atau gimana. Ya saya tanyain begitu, saya boleh sholat di sini ya. Oh, sholat kewajibannya orang murid, sholat itu kewajibannya orang hidup. Ya sholat aja, cuman hati-hati, aja kesuwen jagongnya, jangan kelamaan duduknya apa wiridnya atau apa ya wis lah. Lah kan kelambinnya anak, kamu itu bajunya ada, nanti mau dianterin sama yayu saya. Oh ya wis. Ternyata kesananya ya Mas, ini seharian itu sudah berlalu, dan malam harinya ya pokoknya hari itu saya sebisa saya sebagai seorang ya bocah masih muda, masih anak-anak ya, saya itu saru-saru tak paksa, adanya rasa kasihan iba, saya gantiin celananya Mbak Yanti, saya ya bersihin yang kotor-kotornya, saya copokin semuanya lah, saya gantiin baju di sana, enggak dikasih unjukkan sama Nyi Karsi nanti caranya begini. Saya termasuk cepat bisa Mas, alhamdulillah, walaupun awalnya itu ya jijik atau apa, tapi hilang sama rasa kasihan itu. Dan hal yang enggak saya inginkan itu, mau maghrib Nyi Karsi pulang, dia juga masak di situ kan, Nyi Karsi pulang,
Ini aku melu ya kenal, saya ikut sampean gitu. Ya ora oli konang kene, kamu itu boleh kamu di sini. Saya mau nangis banget. Wis kan itu katanya kalau kamu takut kamu tidurnya jangan di kamarmu. Jadi saya dikasih kamar itu di belakang dari kamarnya Yanti, Mbak Yanti sama kamar saya jauhnya kayak apa. Nanti kalau misalnya dia butuh apa-apa gimana ya, walaupun dia nggak bisa ngomong kan karena memang cuma bisa diem. Akhirnya dikasih ngomong begini, kalau majikan nggak pulang kamu tidurnya sama Yanti juga nggak apa-apa di situ ya, digelar di bawah atau apa, nggak aku bikin gelaran di situ. Akhirnya saya masa iya ya, tapi seakan gitu dalam rasa saya, rasa batin saya gitu, Yanti itu merasa harus ditemani sama saya. Akhirnya saya, atau memang saya yang takut ya, saya tidurnya di sampingnya Yanti, sampingnya Mbak Yanti. Lagi malam hari itu ya, ada peristiwa. Kemudian di malam pertama itu juga saya saking lelahnya, semuanya sudah saya persiapkan ya, kebutuhannya Mbak Yanti. Kalau dia itu walaupun nggak ada reaksi apapun tapi masih mau makan, saya suapin masih mau makan tapi nggak ngunyah, jadi ngunyahnya sedikit buat kayak bubur, makanya kayak gitu. Terus minum pakai sedotan masih masuk ya, pelan-pelan gitulah ya, masih ada gerakan di mulut, cuman nggak bisa ngomong atau nggak mau ngomong, saya nggak tahu. Ketika wong dia itu kayak melek juga enggak, merem juga enggak, jadi matanya selalu terbuka. Saya saking lelahnya saya tidurlah di sampingnya, bawah dipannya Mbak Yanti, di sampingnya ya, yang agak lega itu dekat lemari. Saya lagi tidur mas, di sana-sananya itu ketemu sama mendiang bapak sama ibu. Mendiang bapak sama ibu, pokoknya background belakangnya itu gelap semua. Bapak sama ibu jalan ke arah saya, begitu saja. Tahu-tahu saya nggak tahu ada di alam mana ya, tahu-tahu mereka ngomong gini, kamu kono aja kesuwen neng kono, kata ibu, kamu itu jangan kelamaan di situ. Kalau bapak cuma diem, tapi dari tatapannya kelihatannya bapak sedih. Kamu jangan kelamaan di situ ya, jangan kelamaan di situ, kamu jangan kelamaan di situ. Makin mundur. Bu, saya teriak, apa mau kemana? Saya ikut. Atau saya bangun, saya jenggelek bangun. Oh, saya baru kan, saya nyadar kalau saya ada di rumah gede ini. Pas lagi-lagi ketika melihat mukanya Mbak Yanti, saya tenang lagi, saya kasihan. Akhirnya saya ngomong, Mbak cepet sembuh ya Mbak, cepet sembuh. Aku sebenarnya waktu itu mas berat pipis banget, tapi tempat pipis itu kan jauh di belakang biasanya ya, saya cuman tak tahan aja, wis nanti banget kalau udah kebelet banget gitu kan. Lagi saya berusaha untuk tidur, saya itu dengar suara rame-rame, ada suara rame-rame lah, jadi ada suara orang ngobrol, terus ada suara ya gelas beradu atau suara piring kayak orang-orang di jamuan lah, kayak gitu, kayak orang lagi makan bareng. Saya itu sing makan siapa, yang minum siapa, apa jangan-jangan Bu Wondo pulang nggak ngomong-ngomong ya. Aduh kebenaran wis, berarti banyak orang, saya nggak takut lagi. Tapi aku belet kencing banget, saya harus ke belakang, berarti ngelewatin mereka dong ya. Akhirnya saya itu keluar mas dari kamar pelan-pelan banget. Loh, pas keluar dari kamar lampunya juga masih gelap. Kalau ada orang kan biasanya lampu dinyalain. Suara itu masih ada kelihatan karena satu ruangan ya, ruang tengah, nanti belok lagi ada letter L begitulah, susah banget. Sebelum dapur itu ada ruangan buat agak luas buat makan, mungkin buat nyantai di sana. Itu suaranya dari situ. Semakin dekat saya semakin jelas mendengar ada obrolan-obrolan, tapi bahasanya nggak tahu, bukan wong sidik-sidik. Saya juga tahu bahasa Inggris yang saya sekolah, yes no saya ngerti. Bahasa Indonesia juga bukan, bahasa Jawa ya bukan, tapi bahasanya nggak tahu. Ada banyakan itu perempuan yang ngobrol. Saya itu semakin risih tapi semakin penasaran. Nah anehnya ketika berapa langkah lagi dari ruangan tersebut, kan nanti belok, itu suaranya hilang, senyap.
sepi banget. Dan saya kan ngelongok nengok begini ya ke arah kiri, lah siapa-siapa, nggak ada siapapun. Waduh, merinding banget, saya tuh ketakutan banget. Bener-bener saya cuman bilang gini, mak, ini apa ya mak, ya Allah, ini apa, kok aku salah denger atau enggak? Tapi karena rasa pengen blood pipis itu gede banget, saya ke belakang. Tetap aja saya ke belakang, saya ke kamar mandi, saya buang hajat di sana. Setelah selesai saya balik lagi, takut mau lewatin ruangan yang tadi. Ternyata itu cuma prasangka saya, dan mungkin dalam benak saya itu cuma hayalan saya atau apa ya. Ternyata nggak ada apa-apa. Sampai saya kembali ke kamar, saya tarik selimut lagi karena emang hawanya dingin banget, atau kalau rumah gede kayak gitu emang dingin ya. Saya tarik selimutnya Mbak Yanti, saya belum ganti baju dari pagi mas, katanya seperti itu. Pas saya baru mau terpejam, saya dengar suara yang sama kayak suara tadi, cuman bedanya sekarang itu nggak ada dentingan gelas atau piring, dan justru suaranya ada di ruang tamu, rame. Kalau kali ini tuh ada suara laki-lakinya juga. Terus sayup-sayup mulai ada suara kedengeran suara apa sih, kayak suara gendingan-gendingan Jawa kayak gitulah. Apa ya, saya salah dengar atau enggak? Saya cuman, kalau tadi aja udah ngeliat begitu, akhirnya saya cuman bisa ngerasain takut. Saya itu menggigil, saya tuh bisa-bisa mungkin tidur sampai saya kecapean, akhirnya saya benar-benar lelap. Pagi hari saya bangun, aktivitas yang baru di hari baru, yang saya nyiapin segala sesuatu, gantiin baju, bersihin badannya Mbak Yanti. Saya semakin sayang sama dia, dan apa ya, kayak ada ikatan banget saya sama dia, walaupun saya anak-anak dan saya baru ketemu dan dia bukan saudara saya ya, tapi kasihan banget. Terus siang harinya kan jam 9 ketemu lagi sama Nyikarsi, tapi saya mau cerita kejadian yang semalam saya nggak berani. Cuman pas ketemu Nyikarsi itu, dia itu habis beres-beres sebentar, dia ngampirin saya dipegang sininya, kepalanya saya dipegang, dicium umbun-umbunnya. Melas temen konok, katanya begitu, kasihan banget kamu nok. Saya bingung, dia ngomong, tapi saya merasa nyaman dibilang kasihan banget nok, kamu itu kasihan banget. Dan tatapannya itu sedih banget. Kalau kemarin itu rewel ala nyai-nyai, ala nenek-nenek rewel begitu, kalau hari itu enggak, dia itu semacam sedih melihat saya dicium keningnya, tapi saya merasa nyaman. Tapi ya aneh, hari itu dia nggak banyak ngomong. Ketika mau pulang, ada kata-kata begini dari Nyikarsi, angger bisa kon mendingan balik, kalau bisa kamu mendingan pulang. Loh, kok ngomongnya kayak gitu ya? Saya kan bingung, saya diem. Maksudnya apa nih? Ora, enggak. Kayak dia kayak salah ngomong gitu kan. Tapi jelas tadi itu sengaja mau diomongin buat saya. Kalau bisa kamu mendingan pulang. Apa ya? Kok ngomong kayak gitu? Terus mau pulang banget dia itu. Saya cegat, saya pegang tangannya. Saya ada pengen nanya, lah jatah kontak-kontak, jangan nanya yang macem-macem. Enggak, sebenarnya ibu itu anaknya berapa? Nyikarsi, apa cuman satu itu Mbak Yanti? Terus suaminya mana? Dijelasin kalau suaminya udah lama meninggal, anaknya itu ada 5 tapi udah meninggal semua. Dan ini mati kabeh. Saya bilang begitu. Ya umur, ada hidup ya ada meninggal, semua orang bakalan mati, katanya begitu. Ya wis ya aku pan balik, aku mau pulang, aku nggak bisa nyegah. Dan dari itu penasaran banget sikapnya Nyikarsi kok kayak gitu. Singkat cerita,
udah maghrib, udah segala macam. Sekitar jam setengah 11 malam, saya itu tiba-tiba terjaga karena saya mendengar suara rame-rame. Lagi-lagi bukan suaranya obrolan kayak orang-orang kita ya, bahasanya saya nggak tahu. Saya itu terjaga. Terus waktu itu saya nggak nengok ke arah samping, nggak nengok ke arah Mbak Yanti. Saya langsung buka pintu, pelan-pelan saya buka pintu. Apa yang terjadi Mas? Dengan tahu? Ya nggak tahu, saya bilang saya diceritain sama situ. Saya itu, kata Mbak Ranti, saya itu ngalamin kejadian yang ini mimpi atau bukan ya. Jadi saya buka pintu begitu, di depan pintu itu bukan ruang tengah, bukan rumah begini ya, bukan rumah, bukan ruangan, tapi semacam kayak hamparan begitu, kayak hamparan tanah yang luas. Terus tumbuhannya kayak rumput-rumput aja, itu juga nggak kelihatan karena posisinya malam, tapi ya luas banget begitu. Dan yang saya lihat di sana itu ada banyak orang, seragamnya saya bukan seragam ya orang-orang sekarang, kayak bukan seragam orang-orang sekarang Mas, jadi kayak orang-orang dulu lah. Banyak yang perempuan pakainya kebaya, terus ada yang laki-laki. Ya Allah, banyak yang mukanya serem-serem banget, tapi saya cuma bilang ngelongo begitu, itu apa. Ada yang dibawa sama mereka, mungkin dibilang algojonya atau badannya gede-gede gitu. Ada yang dibawa sama mereka, kayaknya seorang perempuan, bajunya putih. Saya itu jauh, tapi seakan-akan bisa ngeliat jelas. Dan dibawa sama mereka, ternyata ada yang nungguin di jauh sana. Di jauh sana ada yang nungguin, dan banyak yang ngelilingin. Yang nungguin itu apa sih ya? Kalau di tempat saya itu ngaraninnya itu dokar. Dokar katanya. Kata Mbak Ranti, dokar. Jadi ini apa sih? Kereta seperti kereta kuda lah, kayak gitu. Bagus banget itu di jauh sana. Ada bendarane, ada seseorang di sana, ada seorang yang cantik banget lah. Saya nggak bisa gambarin karena terlalu angel buat digambarin di sana. Ternyata kayak semacam jemput perempuan. Saya ngeliat, loh, saya tamat-tamatin begini ya, itu perempuan itu siapa ya? Walaupun jalannya jauh sampai ke kereta tersebut, nggak tahu, saya kayak bisa ngesum-ngesum begitu loh melihatnya. Saya masih pegang pintu padahal kayak ngesum-ngesum begitu. Naiklah si perempuan itu, dipaksa naik ke atas. Sebenarnya kayak yang dipaksa, dia nurut begitu aja begitu kan, naik ke atas kereta. Dan dari kereta tersebut saya kayak bisa nge-zoom sendiri begitu ya. Dia nengok ke arah saya, ternyata ya Allah, tambah mukanya itu saya sangat akrab, saya sangat kenal. Ternyata itu wajahnya Mbak Yanti. Ternyata yang dibawa itu Mbak Yanti. Saya kaget, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dan ketika saya sekejap baca itu, astagfirullahaladzim ya Allah, itu langsung kelihatannya cuman langsung ruangan lagi. Saya merinding hebat, keringat saya tuh deg-deg banget, saya ketakutan. Dan untuk balik nengok ke arah dalam itu susah luar biasa, benar-benar susah luar biasa. Saya itu susah banget gerakin badan saya, pokoknya kayak saya dikunci begitu ya. Saya nengokin kepala aja susah banget, tapi saya ngucap ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa nengok ke arah belakang. Ternyata saya melihat majikan saya, Mbak Yanti, dalam keadaan yang benar-benar tersengal-sengal begini. Apa ya Mas, orang nyebutnya kayak orang sakaratul maut. Saya bingung luar biasa, saya mau ngapain. Saya waktu itu anak-anak ya, saya nggak tahu mau ngubungin siapa, nelpon gimana cara. Saya nggak dikasih tahu ini buat ngubungin ibunya itu lewat mana atau apa. Saya hanya bisa, wah sebisanya saya itu, Mbak sampean kenapa, Mbak sampean kenapa, sampai kenapa. Itu sampai sepanjang malam. Dan ada keanehan ketika saya nemenin Mbak Yanti yang taruhlah sekarang saya bisa mengatakan itu sakaratul maut dengan tersengal-sengal nafasnya.
saya itu merasa aneh. Saya seakan-akan ditemenin. Jadi di kiri kanan saya itu ada bapak sama ibu. Ada bapak sama ibu, terus ada orang-orang yang baju-baju putih. Orang-orang tua lah, orang-orang tua itu bajunya agak bersinar. Begitu juga bapak ibu gitu, kayak ngerebutin saya di kanan kiri. Saya pegangin tangannya Mbak Yanti. Saya cuman bisa nangis, saya teriak-teriak. Saya mau keluar itu bukan berarti saya nggak usaha buat keluar ya. Saya itu kayak dikunci, bener-bener nggak bisa kemana-mana. Wong dari tempat saya itu ya duduk begitu ya. Saya megangin tangannya Mbak Yanti. Saya buat keluar itu kayak ada tameng gede banget dan saya nggak bisa kemana-mana. Sampai mungkin saat itu subuh mau subuh lah ya. Ada lenguan panjang dan itu akhirnya Mbak Yanti meninggal. Itu berat banget buat saya untuk anak segitu. Dan saat subuh itu pula yang mendampingi saya, yang sering saya juga menghilang begitu saja. Akhirnya saya kok tiba-tiba bisa menggerakkan kaki, saya bisa keluar. Saya tuh lari sekencang-kencangnya ke depan. Saya teriak-teriak ke orang-orang sekeliling nyari. Yang saya cari bukan tetangga dekat atau siapa, saya cari Nyikasih. Ternyata rumahnya agak jauh. Pokoknya rumah yang apa. Saya nggak ada apa. Tanyain sama warga yang habis sholat subuh atau apa. Saya nggak ngomong kejadian apapun sampai ke Nyikasih. Akhirnya saya ngomong Mbak Yanti begitu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya ya sambil jaritan beginilah setengah berlari, Nyikasih sama saudaranya itu datang ke rumah majikan saya, ke rumah Bu Wondo. Ya itu mas, ternyata Mbak Yanti udah nggak ada. Mbak Yanti meninggal. Saya nggak menceritakan kejadian apapun. Yang saya ceritakan di Nyikasih itu saat malam sakaratul mautnya aja. Saya nggak ceritain juga yang di samping kiri kanan saya itu apa. Yang pasti itu sangat menyakitkan dan menyedihkan buat saya. Dan yang aneh, meskipun nangis ya, tapi Nyikasih kayak kuat dan dia itu megangin kepala saya. Wis tuh, kamu lungasin kayaknya. Nah, pada saat itu semua orang hampir berkumpul banyak itu, saya itu ada yang narik tangannya. Jadi wong saya bukan keluarga dan saya mungkin anak-anak dianggap sama orang-orang mau ditanyain apa. Saya itu kayak orang ikut nonton gitu di luar rumah, di luar ini pintu utama kan, itu ada yang narik tangan saya. Itu tangannya gede. Yuk balik. Ternyata itu Mas Danar. Itu kakak saya, Mas Danar yang narik. Yuk balik. Ayo pulang. Di luar ada tukang sayur. Malam ini bukan studio, jadi ya ada suara burung, ada suara tukang sayur, banyak lah. Ditarik oleh kakak saya, ternyata itu adalah tangannya Mas Danar. Mas udah primen Mbak Yanti mas. Udah jangan dipikirin. Udah ayo melu. Cepat saiki. Itu orang-orang pada nggak fokus ya. Ada yang lihat kami, ada yang nggak. Saya langsung diboncengin motor. Sempat saya ngeliat karena Nyikasih dia lagi ngambil kain apa nggak tahu lah ya. Dia itu ngeliat dan dia itu nunduk seakan-akan dia mengiyakan sana pergi. Selesai itu mas, dan saya pulang ke rumah. Pokoknya sampai rumah saya lihat mas saya lagi maki-maki ayu saya. Pucuk goblok katanya. Tega raimu. Kamu itu tega. Kenapa kamu tega? Kamu tega sama adik saya, sama adik kamu sendiri. Mau diumpanin ke keluarga yang kayak gitu. Cuman nggak dikepret doang, nggak ditampol doang itu si istrinya Yunarti itu, Mbak Narti. Ya saya mau digaplok sama ini nggak jadi. Masih bisa sabar lah. Nangis, maaf mas. Orang sudi kamu itu seperti itu. Jangan pernah gadekan adik saya gitu. Saya belum bisa mencerna waktu itu. Dan setelah hari itu 1-2 hari lah, saya diantar sama Mas Danar ya ke Jakarta. Itu ke kakak pertama. Akhirnya saya ikut sama kakak pertama semenjak itu. Dan ya
macam-macam kehidupan lah. Sampai sekarang saya udah menikah, saya punya anak 2, dan sekitar umur 22 tahun saya ketemu, ngobrol, bener-bener ngobrol lagi kayak gini berdua sama Mas Danar. Dan ada saudaranya nih Karsi waktu itu yang ternyata temannya Mas Danar juga. Dia ngomong kalau memang waktu itu saya terlambat, saya bisa fatal. Jadi kayak semacam apa ya, pesugihan atau gimana. Jadi anak-anaknya udah diambil, nanti si ini Mbak Ranti itu nanti buat gantinya itu loh teman-teman. Jadi saya Mas nantinya buat jugul, buat gantinya kalau memang ini udah ada anak baru ini lewat, terus nanti saya target berikutnya buat di storyin. Gak tahu lah, pokoknya saya alhamdulillah banget bisa selamat. Dan Nikarsi itu mengetahui hal yang semacam itu, makanya saya juga nggak marah sama Yayu saya sih. Cuman ada ya orang yang tega seperti itu demi sebuah kekayaan. Dan waktu itu juga karena saya udah ditarget, saya juga diruqyah lah, bahasanya itu dibawa ke orang paham, ke kiai, dibersih-bersihin dari pengaruh itu, biar kayak itu tuh capnya dicopot lah, seperti itu. Ya gini Mas, alhamdulillah sekarang masih selamat, punya keluarga. Terus saya bilang, Mas Danar gimana sekarang? Mas Danar masih ada sama istrinya, cuman kalau istrinya sama saya agak malu sekarang. Itu tadi cerita dari Mbak Ranti ya teman-teman, sebuah kisah masa lalu yang pernah dialami, hampir menjadi ganti wadal pesugihan. Itu saja cerita saya hari ini. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman dan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Saya ambil dari cerita, ada hikmahnya. Kita ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.